Tuhan tidak bilang, inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kuberikan. Inilah aturan yang kuberikan. Tidak. Nabi-nabi menawarkan, kamu datang kepada Allah, tapi dia sendiri mati dimakan belatung. Satu penawaran yang tidak pernah ditawarkan oleh orang lain. Kristus datang ke dunia, dia menawarkan hidup. Tapi bagaimana cara dia menawarkan hidup? Dengan membuktikan bahwa dia adalah hidup. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya ya, bahwa Yesus adalah seorang nabi, yaitu di Matius pasal 21 ayat 10 dan 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, jadi jelas ya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kemudian kita pergi menginjili orang lain, kita memberitahukan warta yang baik. Di dalam maksud yang injili kita berkata kepada orang lain, ingatlah Kristus pernah bersabda bahwa jikalau engkau tidak percaya bahwa dialah yang dijanjikan itu, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu orang bertanya, mengapa harus di dalam Yesus? Apakah yang menjadi jawabmu? Apa yang akan kita perkatakan? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam pengharapan yang ada pada kita ketika kita berkata, di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa-dewa Tionghoa, dewa-dewa Roma, dewa-dewa Yunani, pagan dari bangsa Arab. Mereka menawarkan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengatakan, kalau kamu mengikut aku, engkau akan memperoleh surga di dalam maksud teologi mereka masing-masing. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan memperoleh hal-hal yang seperti ini, sebagaimana yang ditawarkan oleh dunia. Mereka juga menawarkan hidup, mereka menawarkan kenikmatan, mereka menawarkan banyak hal. Tetapi orang melupakan satu penawaran yang tidak pernah ditawarkan oleh orang lain. Kristus datang ke dunia, dia menawarkan hidup. Tapi bagaimana cara dia menawarkan hidup? Dengan membuktikan bahwa dia adalah hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana caranya dia membuktikan bahwa dia adalah hidup? Dengan mati. Jadi mungkinkah kita bisa percaya bahwa kita akan memperoleh hidup dengan percaya kepada dia atau siapapun yang tidak pernah hidup kembali? Tetapi Kristus, Yesus Kristus dari Nazaret, anak dari Maria, dalam keadaannya sebagai manusia, adalah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang telah mati di dalam sejarah. Tetapi tidak hanya mati, dia hidup kembali. Maka bagi semua orang yang seharusnya dilahirkan dari perempuan dan mengalami kematian, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak Kristus kalau mereka mau memperoleh hidup. Mungkinkah engkau mendapatkan semangka dari yang tidak punya semangka? Mungkinkah kita memperoleh damai dari yang tidak membawa damai? Mungkinkah kita mendapatkan intan dan berlian bagi mereka yang tidak memiliki itu? Mungkinkah kita memperoleh hidup jikalau dia sendiri tidak hidup? Nabi-nabi menawarkan, kamu datang kepada Allah tapi dia sendiri mati dimakan belatung. Para nabi di perjanjian lama mereka makan roti mana dari surga, roti yang begitu berharga. Yang sehingga di dalam perjanjian itu dimasukkan sebagai simbol dari roti hidup yang digenapi dalam Mesias Sang Kristus. Tapi pada akhirnya mereka juga mati. Tetapi Kristus tidak hanya mati, tapi dia turun ke dalam kematian itu untuk memproklamirkan bahwa maut tidak berkuasa atas aku. Dengan demikian, ketika dia mati, dia bangkit. Dia menggenapi janji Allah kepada Adam. Anda pikir ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah janjikan? Tuhan tidak bilang, inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kuberikan. Inilah aturan yang kuberikan. Tidak. Allah berjanji, anak laki-laki keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhmu. Kapan anak laki-laki itu meremukkan kepala ular? Ketika dia bangkit. Menginjak kepala maut itu dengan bangkit sebagai pemenang. Maka kitab suci bersaksi bahwa di manakah sengatmu maut. Dan bangun rumah jiwamu di atas pasir dengan percaya kepada dia yang tidak hidup dan yang tidak pasti. Tapi percayalah
kepada batu karang yang teguh, yang oleh karena kebangkitannya yang luar biasa itu, para rasul rela mati martir demi Kristus. Jadi anak-anak muda, para pemuda, satu hal yang harus ada di dalam prinsip kemudaanmu adalah kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau pergi, Kristus adalah kekayaan. Betapa megahnya dunia di sana, betapa besarnya dunia di sana, betapa hebatnya peristiwa di sana. Tapi kalau mereka mengiring engkau untuk keluar daripada Kristus, berapa lama engkau menikmati? Di zaman sekarang banyak anak muda berpikiran liberal. Yang penting saya baik. Yang penting saya berbuat humanis. Saya mempersatukan diri saya dengan yang lain juga rapopo toh. Yang penting saya oke. Saya tidak percaya Yesus mau tidak masalah. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Karena dia merasa dari dirinya dia bisa menjangkau. Ada orang yang berusaha mau meninggalkan Kristus dengan melirik berhala yang lain. Tanyakanlah pada dirimu, mengapa engkau bertuhan? Apa tujuanmu percaya kepada ilahmu? Mungkinkah engkau mengkhianati kasih Allah yang begitu besar demi manusia? Kalau kita melihat bagaimana para martir rela mati demi Kristus yang hidup, mereka rela dianiaya. Rasul Paulus rela karam, Rasul Paulus rela mati martir. Dia rela menjadi miskin, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya demi pewartaan Kristus. Lalu mengapa engkau meninggalkan Kristus demi perempuan? Demi laki-laki, demi harta, demi tahta. Apa makna dari semuanya itu? Ketika Kristus berkata, akulah jalan, dia sedang menjadi jawaban bagi seluruh agama yang berusaha menjadi jalan. Ketika dia berkata, akulah kebenaran, dia sedang menjadi jawaban untuk dunia filsafat yang mencari kebenaran. Ketika dia berkata, akulah hidup, itu adalah jawaban bagi setiap jiwa yang merindukan hidup. Jadi Kristus adalah jawaban bagi agama, bagi filsafat, dan bagi jiwa. Ada nabi palsu, nabi yang tidak benar. Dia berkata, aku akan memberikan engkau surga. Dia sendiri masih didoakan. Dia sendiri tidak tahu jalan ke surga. Saya akan tuntun engkau ke surga. Saya akan bawa engkau ke surga. Dia sendiri tidak dari sana. Tapi Kristus dari Nazaret berkata, aku telah turun dari surga dan pergi kembali. Tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada dia yang telah datang dari surga. Kalau dia bukan dari dunia ini, mungkinkah benar tuduhan umat sebelah bahwa dia hanyalah nabi? Di mana nabi yang bukan dari dunia ini? Hanya nabi. Dia bukanlah Allah. Kalau dia bukan Allah, lalu siapa yang bukan dari dunia ini kalau bukan Allah? Yesus itu diutus dulu, baru dilahirkan. Para nabi dilahirkan dulu, baru diutus. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Apa perintah Kristus? Yang terbesar, kasihi Allahmu, kasih sesama, kasih yang musuh. Tapi apa tindakan dari kasih yang abstrak itu? Selamatkanlah jiwa semua orang dengan menginjili siapa. Anak-anak muda, kamu tidak pernah dipanggil di dalam kemudaanmu untuk menyia-nyiakannya bagi dunia. Anak-anak muda, di dalam kemudaan ini, kita harusnya mengerti bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Allah yang kudus dan yang agung itu. Maka di dalam pengertian, di dalam kesadaran itu, kita harus mempergunakan hidup ini bagi kemuliaan Kristus. Untuk apa kamu hidup? Mengapa ada orang yang sudah mati, sedangkan kamu belum mati? Kenapa ada orang yang sudah tua belum mati? Kalau kita belum mati, itu artinya Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk bertobat. Tuhan masih mau kita mencari kehendak Allah. Dan Tuhan masih mau kita mau melayani Dia. Kalau dunia ini berkata, waktu adalah uang, maka kekristenan berkata, waktu adalah anugerah. Anugerah untuk bertobat, anugerah untuk berbuah, anugerah untuk memuliakan. Kita semua manusia yang dilahirkan dari perempuan di semesta yang kita sebut dunia ini tidak pernah dipanggil dicipta di tempat yang berdosa ini. Tuhan tidak pernah menjadi sumber penderitaan.
Tuhan tidak pernah menjadi sumber dosa. Tuhan tidak pernah menjadi sumber masalah. Engkau yang membuat dirimu bermasalah. Yesus berkata kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Mereka tak satu pun yang mampu berucap. Bahkan Pontius Pilatus juga berkata, aku tak menemukan kesalahan pada orang ini. Maka ketika dia mati dalam keadaan yang tidak berdosa itu, artinya dia mati bukan karena dosa, tapi dia mati oleh karena ada yang berdosa. Dan itulah kita semua, manusia yang penuh dengan dosa. Maka ketika kita percaya kepada dia, kita dipersatukan, kita menunggal, kita bersatu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya melalui rahmat baptisan. Dan kita menerima karunia itu setiap minggu melalui perjamuan kudus.